Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bunda berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Bunda. Hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, muatan pelajaran PPKN, subtema 2 dan subtema 3. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Kalau sudah siap, kita mulai ya anak-anak. Makna penting persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Peristiwa yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan antara lain, yang pertama adalah Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara, anak-anak. Makna festival budaya tersebut adalah adanya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Makna penting persatuan dan kesatuan yang kedua adalah toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya. Salah satunya adalah kemajemukan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat saling menjalin rasa kemanusiaan. Tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. 3 adalah semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditepiskan anak-anak. Warga masyarakat saling bekerja sama dan saling membantu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang adanya perbedaan satu dengan yang lainnya. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun akan terasa lebih ringan dan pekerjaan akan cepat selesai. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap saling menjaga rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Sekarang kita akan belajar tentang akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Persatuan memiliki makna bahwa apapun
budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan, dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu anak-anak. Akibatnya, yang pertama adalah terjadinya pertengkaran dalam keluarga. Jika keluarga selalu bertengkar dan tidak rukun, yang disebabkan karena keegoisan dan tidak mau mengalah. Akibat yang kedua adalah kurangnya kerukunan. Apabila ada perbedaan, maka ketidakrukunan bisa terjadi secara otomatis. Yang ketiga adalah kurangnya keakraban di dalam keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, sombong dan tidak peduli dengan teman. Nah, sikap sombong dan tidak peduli dengan teman ini membuat kita terpisah dari teman kita, membuat hubungan menjadi lebih renggang, dan menjadikan kita tidak peduli dengan sesama. Yang kedua, membeda-bedakan teman. Yang ketiga, mengolok-olok teman. Yang keempat, terjadinya tawuran. Biasanya berawal dari mengolok-olok teman sehingga mengakibatkan pertikaian secara fisik. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Akibat yang terjadi adalah yang pertama, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, kepentingan golongan maupun kepentingan suku masing-masing lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Usaha pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan. Para pemimpin bangsa melakukan usaha untuk membina persatuan dan kesatuan. Di antaranya yang pertama adalah mengadakan festival budaya. Yang kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Ketujuh, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. 8 adalah memiliki wawasan Nusantara. Ini adalah usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolahan. Yang kedua, pertengkaran antar warga. Ketiga, tawuran antar pelajar atau antar warga. Yang keempat, merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. Kelima, konflik antar suku dan lain sebagainya. Cara menghargai mata pencaharian masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan Indonesia. Antara lain, yang pertama, tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Yang kedua, menghormati orang yang sedang bekerja. Ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Keempat, membiasakan diri untuk membeli produk-produk lokal. Kelima, membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Ini cara-cara menghargai mata pencaharian masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kerukunan. Kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Ciri-ciri hidup rukun sebagai berikut, anak-anak. Yang pertama, kita mampu menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, kita mampu menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, kita mampu membina hubungan baik dengan orang lain. Keempat adalah saling menghormati antara satu dengan yang lain. Yang kelima adalah saling menyayangi antara yang satu dengan yang lain. Manfaat atau pentingnya hidup rukun diantaranya sebagai berikut. Kalau kita hidup rukun, manfaatnya antara lain yang pertama, tidak adanya pertengkaran. Hidup menjadi harmonis. Hidup menjadi lebih aman, lebih damai, lebih tentram. Nah, dengan adanya kerukunan, kita juga akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Itu manfaat jika kita hidup secara rukun. Dan apa yang akan terjadi anak-anak? Jika kita hidup tidak dengan rukun. Nah, sebenarnya yang akan terjadi adalah adanya perselisihan, mudah terjadi pertengkaran, hidup menjadi tidak aman, tidak tentram, tidak damai, mudah terkena hasutan orang lain, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Itu akibat jika kita hidup dengan tidak rukun. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang makna penting persatuan dan kesatuan, kita juga belajar tentang kerukunan, cara menghargai mata pencaharian orang lain. Nah, sekarang anak-anak di sini akan memberikan tugas. Tugasnya ada 10 soal. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tugas anak-anak masing-masing ya. Dan nanti ada pertanyaan, anak-anak boleh mengajukannya ke videonya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.